Posko Kesehatan Keracunan Massal di Klaten ditutup. Layanan tetap terhadap korban keracunan massal dialihkan ke puskesmas. Produsen tahu terdampak kenaikan harga kedelai impor. Siswa di Kabupaten Semarang menikmati makan bergizi gratis tanpa susu. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gessi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, sebanyak 26 ternak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mati akibat terjangkit antraks. Selain ternak, 3 orang warga juga dinyatakan positif antraks setelah melakukan kontak langsung dengan hewan yang terjangkit. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul, Yogyakarta mengatakan, kasus kematian hewan yang mati mendadak pertama kali dilaporkan pada 5 Februari 2025. Kemudian dalam kurun waktu 2 bulan, pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 23 ekor sapi dan 3 ekor kambing di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, dan Desa Bohol, Kecamatan Rongkop mati. Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul mengaku kesulitan dalam melakukan tracing dalam kasus ini karena hewan yang mati akibat antraks justru disembelih dan dagingnya telah dijual keluar daerah. Selain itu, dari kasus antraks ini setidaknya ada 3 orang yang terpapar akibat melakukan kontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Ternyata uji sampel darah dan tanah yang dilakukan di itu memang mengarah ke antraks. Segera kita melakukan penyiraman formalin sekitar lokasi itu. Kemudian kita memberikan antibiotik di beberapa kambing yang memang berada di lokasi itu. Mana penyiraman formalin itu dilakukan benar-benar kalau bisa sampai kita biasanya mengambil sampel itu nanti diuji berkali-kali sampai ujinya itu negatif, Mas, penyiraman formalinnya. Dari orang-orang yang kontak itu ternyata kita temukan ada 4 orang yang kontak, kemudian terdapat gejala-gejala antraks yaitu infeksi pada kulit. Kita menggunakan swab atau usap pada eskar kulit, kemudian kita kirim pemeriksaan ke Balai Besar Labkesmas Yogyakarta. Nah, dari 5 orang, 4 yang di klaster Desa Kaluran Tileng itu 3 orang positif usap eskar kulit itu adalah antraks. Petugas juga mengawasi sebanyak 25 orang yang turut kontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Pemantauan dilakukan selama 60 hari ke depan untuk minimalisasi penularan. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, posko kesehatan yang didirikan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk menangani korban keracunan massal kini sudah ditutup dan dialihkan ke Puskesmas Gantiwarno. Tercatat masih ada 51 pasien yang dirawat di puskesmas dan sejumlah rumah sakit. Kepala Puskesmas Gantiwarno Kabupaten Klaten menyatakan pelayanan terhadap korban keracunan massal masih dilayani 24 jam di Puskesmas Gantiwarno. Sementara posko kesehatan ditutup karena sudah tidak ada warga yang mengeluhkan sakit. Data terkini dari posko kesehatan, masih ada pasien 51 orang yang dirawat. 9 orang diantaranya dirawat di Puskesmas Gantiwarno, sementara warga korban keracunan massal lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Klaten. Tercatat, 36 orang korban keracunan massal sembuh, 61 orang dalam pantauan, dan 97 warga masih menjalani rawat jalan. Jam 17
12 nanti posko kita alihkan di Albani Sarawat Inap. Oke. Kemudian bisa diakses di masyarakat dan kita lakukan pemantauan wilayah. Sedangkan dari rawat jalannya ini juga sudah banyak yang mulai sembuh. Dari 97 yang rawat jalan, 36 pasien sudah sembuh. Yang masih sakit kita pantau ada 61 pasien. Jadi keluhan-keluhan yang kemarin kebanyakan adalah diare, kemudian mual, muntah. Nah saat ini sudah mulai membaik, berangsur-angsur membaik. Sebelumnya korban keracunan massal makan hidangan nasi kotak dan snack di sebuah hajatan yang digelar oleh seorang warga di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu 12 April 2025. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, seorang pria di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya dengan membawa infus yang masih menempel di tangannya karena tengah menderita demam berdarah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sandy Purnama, saya nikahkan Umi Kulsum binti Sarden dengan saya dekat dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas 6 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Umi Kulsum binti Sarden dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Meskipun menggunakan kursi roda, tak menghalangi kegigihan pemuda bernama Sandy, warga Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, untuk tetap melakukan ijab kabul di KUA Sambirejo pada 14 April lalu. Sebelumnya Sandy dan pasangannya mendaftar dalam keadaan sehat. Namun saat mendekati di hari pernikahan yang ditentukan, ia mengalami sakit demam berdarah dan harus menjalani rawat inap di RSUD Sragen sejak Sabtu 12 April 2025. Beruntung pihak rumah sakit dapat memberikan dispensasi agar Sandy dapat melaksanakan ijab kabul dengan diantar ambulans menuju KUA Sambirejo. Saudara Sandy Purnama dan Umi Kulsum ini mendaftar di KUA itu tanggal 27 Maret tahun 2025. Dan ketika mendaftar tanggal 27 Maret 2025, saudara Sandy ini masih sehat-sehat saja, masih segar bugar. Tanggal 14 hari H itu ternyata belum sembuh, maka saudara Sandy ini difasilitasi dari RSUD Sragen untuk tetap bisa melaksanakan ijab kabul di KUA. Prosesi ijab kabul pun berjalan lancar dan keduanya masih menyempatkan menjalani resepsi pernikahan. Namun melihat kondisi tubuh yang masih lemah, Sandy pun hanya menjalani sesi foto bersama keluarga dan harus kembali menjalani rawat inap di rumah sakit. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Produsen tahu terdampak kenaikan harga kedelai impor. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. 5 narapidana terorisme di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan menyatakan ikrar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengenakan baju putih, kelima orang narapidana terorisme ini menyatakan ikrar untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 5 napiter tersebut, 3 diantaranya pernah tergabung dalam kelompok JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Sedangkan 2 lainnya merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah.
Saat ini, para pihak terkait akan terus melakukan upaya deradikalisasi dan diharapkan semua napiter ini akan kembali dan menyatakan kesetiaan pada Republik Indonesia. Sama bahwa deradikalisasi itu dilaksanakan kepada tersangka, kemudian terdakwa, terpidana, narapidana. Nah, konteks hari ini kita di dalam lapas, ya, ada 8 lapas yang ada di Pulau Nusa Kambangan ini. Jadi kita melaksanakan ikrar terhadap 5 narapidana terorisme di lapas Pasir Putih. Jumlah teroris yang sekarang ada di seluruh Indonesia ini sangat luar biasa berkurang. Ya, artinya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ada hasil bahwa mereka kembali ke NKRI. Kami monitor di lapangan juga, alhamdulillah tidak ada yang residivis atau melakukan kembali. Nah, ini harapan kami, sepakat bahwa harapan kami di Indonesia zero napiter atau zero terorisme. Pembinaan berkelanjutan pun terus dilakukan setelah para napiter kembali ke masyarakat agar di tengah masyarakat nantinya mereka tidak lagi kembali kepada kelompok mereka atau mengulangi perbuatan mereka. Saat ini di Nusa Kambangan terdapat 115 narapidana tindak terorisme, sementara sudah sekitar 50 orang napiter telah menyatakan ikrar kembali kepada NKRI. Para pihak terkait terus melakukan upaya deradikalisasi dan diharapkan semua napiter akan kembali dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Nilai tukar rupiah yang naik turun cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga membuat harga kedelai impor melambung. Pengusaha tahu mengeluhkan tingginya harga kedelai impor. Joko Wiyatno yang merupakan seorang produsen tahu di Kota Semarang memutuskan tetap memproduksi tahu meskipun harga kedelai impor terus naik. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi tahu dan tempe sebagai salah satu makanan pokok, padahal Indonesia bergantung pada impor kedelai. Untuk menekan biaya produksi tahu, Joko Wiyatno mengurangi takaran kedelai. Jika biasanya 1 tong tahu membutuhkan 14 kg kedelai impor, saat ini dikurangi menjadi 13 kg. Strategi ini pun terpaksa dilakukan agar bisnis tetap berjalan. Tren kelemahan tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi penyebab naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku produksi tahu. Oh, ini untuk saat ini memang ada kenaikan dari dulu itu 8 ribuan sampai sekarang itu naiknya berarti ini 9,700 per kilonya. Jadi untuk kenaikannya 1.500 sampai 2.000-an yang tadi. Mulai kapan itu, Pak? Ini mulai sebelum Lebaran sampai habis Lebaran ini. Ya, kalau kedelai memang kita pakainya kedelai impor dari Amerika memang. Kalau lokal kurang bagus. Lokalnya ini baru kosong, memang tidak ada lokal, dan kita juga tidak pernah pakai lokal juga. Harganya? Kalau untuk harga itu tidak bisa kita naikin sendiri, Mas. Itu karena ada kumpulan juga sih. Ini kita siasati dengan mengurangi takaran juga bisa gitu. Produsen tahu berharap pemerintah bisa mengendalikan harga bahan baku produksi tahu yakni kedelai impor agar kelangsungan bisnis tetap berjalan, tak terancam gulung tikar. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Batang. 7 investor asal Tiongkok saat ini sedang membangun pabrik di kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan diprediksi bisa menyerap 3.500 tenaga kerja. Saat ini, sudah ada 28 perusahaan yang melakukan pembangunan pabrik di kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 7 diantaranya perusahaan asal Tiongkok. Salah satu yang membangun pabrik di kawasan ekonomi khusus Batang adalah perusahaan alat medis asal Tiongkok. Perusahaan yang bergerak di bidang alat medis ini diperkirakan
bisa menyerap 3.500 tenaga kerja. Pabrik alat kesehatan ini nantinya ikut memenuhi pasar alat medis dalam dan luar negeri seperti Amerika Selatan dan Utara. 1 tahun begitu pembangunan itu selesai akan menarik tenaga kerja lokal, ya, tenaga kerja di kita ini kurang lebih 3.500. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak Direktur di Kit Batam ini, di sini sudah bekerja sama juga dengan beberapa SMK di lokal sini, sehingga nanti dengan kehadiran pabrik ini investasi itu tumbuh, masyarakat di wilayah Kabupaten Batang dan sekitarnya ini bisa, ini kan termasuk padat karya ya, akan banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan. Dari Tiongkok sementara ada sekitar 6 atau 7-an gitu ya tenan kita. Tapi untuk alat medis dia yang pertama dan yang terbesar. 1 tahun ke depan tentunya juga ada proses persiapan pengiriman mesin, alat produksinya. Jadi mungkin ya 6 bulan ke depan saya pikir akan ada proses perekrutan, dan tadi sudah komunikasi sama direkturnya AC Medical Product Indonesia. Tentunya kita akan menyiapkan bersama dengan pemerintah Pemda Batang. Kita akan menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi spesifikasi yang dibutuhkan oleh AC Medical. Dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang, diharapkan menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Siswa di Kabupaten Semarang menikmati makan bergizi gratis tanpa susu. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Di berbagai daerah, program makan bergizi gratis kembali berjalan usai libur sekolah. Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, siswa antusias menyambut program makan bergizi gratis andalan dari Presiden Prabowo ini. Di SMA Negeri 3 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mendistribusikan 733 porsi makanan yang disajikan dalam menu makanan segar. Menu makanan bergizi gratis terdiri dari ayam goreng, tahu goreng, nasi, sayur tumis sawi, buah semangka, dan susu. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sragen sudah dimulai sejak 17 Februari 2025 lalu dengan memiliki 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Nasi, tahu, ayam, sayur, buah, lalu juga ada susu. Untuk rasanya juga enak. Harapannya semoga program ini tuh lebih merata lagi ke sekolah. Bagi porsi pelajar ini sudah cukup memenuhi buat kebutuhan kalori sehari-hari. Jadi untuk porsi tidak ada masalah. Tidak melihat pada menunya saat anak-anak makan di kelas itu adalah ada menyangkut 4 sehat 5 sempurna. Misalnya dengan ini saya dapat lebih memenuhi pemenuhan gizi pada anak-anak kami, sehingga anak-anak bisa belajar lebih baik, sehingga dapat tercipta generasi yang lebih sehat, dapat lebih memajukan pendidikan di Indonesia ini. Dari total 20 kecamatan, program makan bergizi gratis baru menjangkau sekitar 43 sekolah dengan jumlah 9.321 siswa. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, di pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mulai kembali diberlakukan program makan bergizi gratis di Kecamatan Jambu. Siswa menyambut antusias program ini meski tidak dilengkapi susu. Sejumlah siswa SD Negeri Gondorio mengaku menyukai menu program makan bergizi gratis. Selain menu makanannya, mereka juga menikmati momen makan bareng bersama teman sekelas. Namun siswa berharap pada program makan bergizi gratis kali ini dapat menu tambahan minuman.
sepertinya anak-anak di Indonesia bisa lebih sehat, bisa lebih pintar juga, tidak ada kasus anak-anak kurang gizi gitu. Untuk menunya sendiri gimana? Cocok nggak? Cocok, cuman ada kekurangan dikit, nggak ada minumnya. Iya, enggak apa-apa. Harapannya ada minumnya. Iya. Susu atau apa? Ya, yang penting buat beberapa siswa itu ada memang yang belum terbiasa makan sayur. Tapi tentu harus kita didik juga anak-anak kita biar anak tetap harus makan sayur. Kemudian ada biar jadi 5 sempurnanya itu ada susu. Juga harapan kami disediakan. Kalau bisa setiap hari itu 4 sehat 5 sempurna terpenuhi. Jadi sudah ada 4 sehatnya, tinggal 5 sempurnanya. Program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di Kabupaten Semarang pada Senin 14 April 2025 usai libur sekolah. Hendra Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, untuk mendukung terciptanya generasi sehat menuju Indonesia Emas, sekaligus menyambut Pekan Imunisasi Dunia 2025, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan imunisasi lanjutan pada balita di Posyandu di Kelurahan Tambakrejo. Petugas Puskesmas Gayamsari mengukur tinggi badan anak dalam aktivitas Pekan Imunisasi Dunia 2025 di Posyandu Kuncup Melati di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Setelah itu, pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Untuk imunisasi lanjutan, bayi di bawah 2 tahun diberikan imunisasi DPT, HB, HIB, dan campak. Kepala UPTD Puskesmas Gayamsari, Ahnaf, mengatakan kegiatan pemberian imunisasi lanjutan pada balita dilakukan di Kelurahan Tambakrejo karena tingkat partisipasinya rendah. Petugas puskesmas pun menyediakan sejumlah vaksin, mulai dari campak, polio, difteri, dan vaksin lainnya kecuali BCG. Khusus Tambakrejo, ini kita memang nyasar yang balita yang imunisasinya kurang lengkap. Misalkan dia kurang DPT, kurang polio, kita lengkap. Berarti di Tambakrejo ini masih banyak yang belum imunisasi, Pak? Ya, sebagian sudah, cuma kita nyasarnya biar lengkap. Oh ya. Ada namanya salah Hirodes itu imunisasinya biar lengkap. Jadi ini dari 0 sampai 5 tahun. Yang kurang-kurang kita ini cek, jadi begitu datang bukunya kita buka, oh yang belum ini apa kurang campak. Warga pun terlihat antusias datang ke Posyandu meskipun sebagian warga masih beranggapan setelah melakukan imunisasi balitanya akan sakit. Mbak, terakhir imunisasi berapa? Kapan, Mbak? Umur 9 bulan. Berarti udah lama ya, Mbak? Kenapa itu, Mbak? Ya ini kadang demam, batuk pilek, terus keluar gigi kan demam. Terus dengan adanya Pekan Imunisasi Dunia ini gimana, Pak, tanggapannya? Sangat membantu sih, Pak. Biasanya kan di puskesmas sana dekat rumah. Sebagai informasi, Pekan Imunisasi Dunia selalu diperingati pada akhir bulan April dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.